Oke, Pak. Saya stop cukup. Ini Bapak mengajar di SMK ya, Pak ya? Ya, di SMK, Pak. Mata pelajarannya program kalian TIK, TKI, kompetensi kalian teknik TKJ ya, Pak ya? Iya, Pak. Mata pelajarannya teknologi jaringan berbasis luas, materi pokok, instalasi dan uji jaringan nirkabel. Semester ini waktu 1 kali 30 menit sudah bagus. Yang lain-lain ada yang mendesain 4 kali 45 menit, ada yang 6 kali 45 menit, ini sudah bagus sih, desain 1 kali 30 menit. Ya. Coba di scroll pelan-pelan ke bawah. Scroll pelan-pelan ke bawah. Terus, stop. Pertanyaannya begini, Pak Sofyan. Iya, Pak. Bapak akan menuliskan KI, KD, kemudian ini kompetensi dasar, KI 1, KI kompetensi inti ya, kompetensi dasar, kemudian indikator dan tujuan pembelajaran. Iya. Bapak dijelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan indikator pencapaian kompetensi. Oh ya, siap. Jadi indikator pencapaian kompetensi itu saya ini kalau KD saya ngambil dari silabus Pak, gitu kan. Dan indikatornya pun juga saya ngambil dari silabus. Nah, 3.22 itu menentukan jenis jaringan 3.22 itu menentukan jenis jaringan nirkabel, yang 4.2 itu melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel. Itu untuk indikasinya harus mencapai indikasi yang harus dicapai oleh siswa, Pak. Indikator pencapaian kompetensi itu. Apa bedanya dengan tujuan pembelajaran kalau begitu, Bapak? Oh, tujuannya itu bedanya dengan tujuan pembelajaran ya hampir sama ya, sebenarnya. Emang itu seperti tujuan pembelajaran memang sih, Pak, gitu kan. Indikator itu, cuman indikator saya ngambil dari silabus, Pak. Iya, mengambilnya, tapi kan kenapa pertanyaannya tadi apa yang dimaksudkan indikator pencapaian kompetensi? Tadi sudah dijawab. Nah, kalau sudah dijawab, terus pertanyaan lanjutannya kan, kalau begitu apa bedanya dengan tujuan pembelajaran? Kalau tujuan, iya, tujuan bedanya. Kalau tujuan itu memang yang benar-benar yang harus anak penuhi dalam materi ini. Tujuannya ya, dengan tujuan itu jadi anak harus sesuai dengan tujuan itu dari rencana RPP yang saya buat gitu. Kalau tujuan pembelajarannya. Nah, kalau yang tujuan, iya. Jangan tergopoh-gopoh, jangan terburu-buru, tenang aja jawabnya. Oh iya ya, siap Pak Pram. Aja. Santai aja, Pak. Iya Pak. Terima kasih. Ya. Nah, terus tujuan pembelajaran dalam hal ini dimaknai sebagai apa, Pak? Kenapa tujuan pembelajaran harus ada? Ya, karena kalau tidak ada tujuan pembelajaran itu kita nggak fokus nanti ngajarnya, Pak, gitu. Karena dengan adanya tujuan pembelajaran, biar kita fokus mengajar, anak harus sampai mana, tujuannya apa, gitu. Biar tidak terlalu melebar kemana-mana. Khawatirnya kalau kita tidak menentukan tujuan pembelajaran, khawatirnya saya melenceng gitu, Pak, ngajar kemana-mana, yang akhirnya kita tidak mencapai tujuannya. Apa sih belajar hari ini, tujuannya apa sih, gitu. Itu yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran dari RPP yang saya buat. Terus dengan adanya tujuan pembelajaran itu, apa yang Bapak lakukan berikutnya? Yang saya lakukan adalah ya udah. Supaya tidak kemana-mana tadi, Pak. Supaya tidak kemana-mana tadi, apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan adalah langkah-langkah pembelajarannya, Pak. Langkah-langkahnya di dalam kegiatan itu, langkah-langkahnya harus apa, menggunakan media apa, terus nanti anak harus mengerjakan apa, terus anak harus kalau praktek mungkin harus berkelompok, harus berdiskusi. Nah, langkah-langkahnya ya seperti itu. Nah, nanti di akhirnya, di instrumennya, ya udah sesuai dengan tujuan pembelajaran akhirnya gitu. Apakah anak mengenal jenis jaringan, apakah anak bisa melakukan instalasi. Gitu, baik. Pak. Ya baik. Jadi
tujuan pembelajaran itu dirumuskan supaya guru mempunyai panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Iya, Pak. Sehingga semua perangkat muaranya adalah pada tujuan pembelajaran. Materi yang ditulis orientasinya pada tujuan, supaya tidak kemana-mana itu tadi, ya kan Pak? Iya, Pak. LKPD yang dibuat juga demikian, berorientasi pada materi dan tujuan. LKPD juga demikian. Iya, Bapak. LKPD dibuat dan ditulis sesuai dengan materi dan tujuan, termasuk penilaiannya. Begitu ya Pak ya? Iya, Pak Pram, benar. Kompetensi dasar Bapak itu mengevaluasi dan mengkonfigurasi. Mengevaluasi, Bapak menerjemahkannya menjadi menentukan, gitu ya Pak ya, menentukan jenis. Kemudian merumuskan dalam tujuan pembelajaran itu menentukan jenis kabel. Bagaimana yang menemukan KKO menentukan itu sebagai operasional dari mengevaluasi? Mengevaluasi kan kompetensi dasar ya, coba dengerin. Kompetensi dasarnya kan mengevaluasi, kemudian Bapak menemukan KKO menentukan. Apa yang mengilhami Bapak bahwa mengevaluasi itu kemudian saya operasionalkan dalam bentuk tujuan pembelajaran dengan memilih KKO, yaitu menentukan. Apa? Ya, kompetensi dasar saya itu kan mengevaluasi, itu masuk ke kognitif C5. Tapi kan mengevaluasi itu belum bisa diukur Pak Pram. Gimana cara mengukur anak gitu kan? Maka saya ngambil dari kata kerjanya dari C5 itu adalah menentukan. Jadi menentukan jenis jaringan nirkabel itu saya memilih kata menentukan dari KKO itu biar bisa mengukur dari anak-anak mengerjakan tentang jenis jaringan ini. Gitu. Ya. Oke. Ya. Dengan benar ya, kalau dengan benar itu artinya apa nih? Dengan benar itu artinya ya anak benar menentukan fix bahwa jenis jaringan nirkabel itu ya A gitu. Jadi saya katakan ya udah emang benar gitu. Artinya pilihan anak itu tepat gitu Pak. Oke, pertanyaan berikutnya, Bapak merumuskan tujuan pembelajaran tentu pernah mendengar yang namanya kaidah ABCD ya Pak ya? Oh iya, masih ingat sampai sekarang Pak Pram. Coba di breakdown mana yang A, B, C, dan D. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, ini yang disebut dengan kondisi. Terus peserta didik, ini audiensnya dapat menentukan, gitu ya. Ini behaviornya. Ya, menentukan jenis jaringan kabel itu behaviornya. Kemudian dengan benar itu degree-nya. Begitupun yang kedua, gitu ya, setelah menentukan kegiatan pembelajaran itu kondisinya, peserta didik audiensnya melakukan instalasi perangkat jaringan itu behaviornya, dengan benar itu degree-nya. Memang saya gini Pak Pram, ini saya agak melenceng dari silabus, bukan melenceng sih, saya merubah karena kalau silat dari silabus melakukan dan membuat gitu loh Pak, gitu. Makanya saya yang membuatnya saya hilangkan karena saya pernah belajar itu yang singlenya Pak Pram. Single performance ya, single performance gitu. Tidak melakukan dan menentukan. Iya, melakukan dan membuat gitu. Nah, melakukan dan membuat ya, kalau diberi angka 3 boleh. Melakukan apa, membuat apa boleh kalau angkanya 3. Tapi kalau 2 angka itu nanti kita sulit melakukan pengukurannya, atau yang disebut sebagai single performance itu satu behavior. Baik Pak Sofyan, apakah yang namanya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran itu disebut kondisi? Ini bukan kondisi Pak, ini kondisi itu adalah satu situasi yang diberikan kepada siswa. Misalkan begini, dengan diberikan jaringan ya, dengan kabel dengan benar. Misalnya berbunyi begini, dengan diberikan jaringan dan perangkat mikrotik, dengan diberi kabel jaringan, kemudian dengan diberi kabel jaringan dan perangkat optik, peserta didik dapat. Nah, itu baru menunjukkan sebagai kondisi. Kalau ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran itu hanya keadaan saja Pak, keadaan yang menunjukkan bahwa mengikuti kegiatan pembelajaran adalah sesuatu yang
tidak bisa dijadikan sebagai kondisi. Oh, Kondisi iya, itu memang diberikan oleh guru. Seperti tadi saya katakan, dengan diberikan kabel, jaringan internet, dan perangkat mikrotik, misalkan seperti itu, peserta didik dapat menentukan jenis jaringan nirkabel dengan benar. Nah, itu baru disebut kondisi. Oh iya, Berarti terima kasih. misalnya tidak ada kondisinya, hanya A, B, D, audience, behavior, dan degree, gitu ya Pak ya? Iya, ya, siap. Coba roll terakhir aja deh, yang penilaian. Atau materi dulu, materi ya, materi. Bukan, ini scroll ke bawah. Stop, materi pembelajaran. Jenis jaringan nirkabel, instalasi perangkat jaringan kabel. Pendekatannya ini. Medianya Pak, medianya PPT ya. Iya. Video YouTube. Nah, baik, ini Pak. Sekarang saya tanya Pak, video itu berarti Bapak kan medianya video itu ya Pak ya? Iya Pak. Video disetel melalui YouTube. Nah ya. Kalau PPT, yang PPT-nya? Yang PPT itu pengetahuan, saya itu gini jadinya. Jadi medianya itu. Coba dengerin pertanyaannya. Pertanyaannya begini, video berarti Bapak akan membuat video. Ya. Video itu kan jadi media. Ya. Disetel melalui YouTube. Ya. Nah kalau PPT itu apa? Slide Pak itu. PowerPoint. Nah, begitu Pak, begitu jawabnya. Oh ya, terima kasih. Slide disetel melalui PPT, kan begitu toh Pak? Oh iya. Supaya sejajar dengan video. Video disetel melalui YouTube. Tahu disetel toh Pak? Dibunyikan apa diapakan ya? Dijalankan. Setelah video dijalankan melalui YouTube. Berarti Bapak tadi menjawab slide. Berarti slide dijalankan menggunakan PPT kan begitu? Iya Pak, iya benar. Berarti yang disebut sebagai media yang mana? Videonya atau YouTube-nya, PPT-nya atau slide-nya? Kalau media itu berarti slide dan videonya. Nah, begitu. Udah bagus jawabnya. Sip. Ya. Nah, yang terakhir, yang paling bawah penilaian. Penilaian aja yang paling bawah aja. Saya cuma melihat ini. Oh, stop. Penilaian sikap spiritual sosial ini ya. Lampirannya nggak ada di bawah ya Pak ya? Nggak ada Pak. Ada di bawah. Pertanyaan saja yang enteng. Ya. Kalau kita ingin membuat tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda berorientasi hot, apa yang perlu disiapkan? Pilihan ganda yang berorientasi hot itu dari soalnya Pak yang untuk dari KKO-nya. Terus apa? Dari KKO. Ya dari KKO-nya apakah dia masuk ke C1, C2, C3, tapi kalau host itu dari C3, 4, 5 dari C4, 5, 6 Pak. Jadi kita menggunakan KKO-nya dari C4 sampai C6. Setelah tahu KKO-nya, kita apa yang menjadi pedoman supaya kita tidak kehilangan orientasi dalam membuat soal berorientasi hot itu? Ada satu apa yang perlu diperhatikan? Dan jadi setelah kita menentukan KKO dari soal itu gimana caranya soal itu mengandung anak bisa berpikir terus iya sudah tahu kalau itu ada komponen satu lagi tujuan kali tujuan memang sudah ada di kolomnya kan. Iya. Kompetensi ada, tujuannya ada. Tadi level kompetensi sudah disebutkan kalau C4 ya. C4 kan di hot kompetensinya loh, level kompetensi apa satu yang harus diperhatikan sesudah kita mengetahui kompetensi dan tujuan yang tidak boleh dihilangkan itu untuk menjadi pedoman guru membuat soal. Tujuan apa ya dulu saya kompetensi tujuan ada satu lagi. Kalau dibentuk dalam kolom itu ya berarti kolom 1 kompetensi, ada tujuan, kemudian ada kolom apalagi materi, nanti kolom ini yang saya tanyakan, kemudian level kompetensi, baru rumusan soalnya, baru jawaban soalnya. Indikator, baru di situ bentuk PG. Indikator soal Pak Pram ya? Nah begitu Bapak, indikator butir soal gitu ya? Iya indikator butir soal. Oke lah, saya pikir begitu Pak, 15 menit sudah saya habiskan Pak, monggo Pak Budok. Ya, terima kasih Pak Pram.
Ya, Pak Putu. Baik Pak Sofyan, Ya, Pak Putu. coba saya ngelihat LKPD-nya. Oh ya. Ya, besarkan sedikit ya. Ke bawah, Pak. Pak Putu. Besarkan Oh. sedikit. Oh ya, siap. Sudah, Pak Putu? Ya, terus sudah ada kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, kemudian materi pokok, terus langkah-langkah. Amati video. Oke, sudah. Terus langkah. Oh, kok langsung alat dan bahan? Itu hanya mengamati video. Iya, saya maksudnya sih gini Pak Putu, setelah mengamati video, anak tugasnya praktek, maka saya memberitahukan alat-alat yang dibutuhkan praktek nanti itu ya ini gitu Pak. Tujuannya sih itu. Kebalik itu alat dan bahan dulu apa, kemudian apa yang harus dilakukan itu yang penting. Oh iya. Berarti ini di atas ya Pak Putu Jadi ya. LKPD itu langkahnya, alat dan bahan yang dibutuhkan apa, disiapkan itu, baru anak harus melakukan apa, langkah-langkah apa gitu ya. Oh iya siap Pak. Udah langsung rangkuman ya. Nah, LKPD-nya ini kurang bagus nih. Ya. Oh iya siap Pak. Terus ada rangkuman. Kok bisa langsung ada rangkuman? Siapa Iya. yang merangkum itu? Yang ngerangkum itu saya Pak. Kenapa? Ya, rangkuman dari materi yang di atas ini gitu. Nah, ini dari materi yang di atas ini saya rangkum di bawah. Oh, berarti ini guru baik sekali, ini aktif banget, muridnya tidak perlu berpikir itu. Oh iya. Dia nggak bisa begitu. Oh iya siap Pak. Iya. Jadi LKPD itu mendorong anak untuk belajar lebih mandiri. Oh, iya. Ya, diberi ruang untuk belajar, diberi kesempatan untuk belajar, kemudian dituntun bagaimana dia belajar. LKPD itu. Oh iya siap Pak. Ada teori singkat, ada alat dan bahan yang harus disiapkan, kemudian ada keselamatan kerja yang harus diperhatikan ya. Iya siap. Itu pastikan siswa menggunakan pakaian kerja ya. Iya. Gunakan alat pelindung diri. Iya Pak. Nah, itu juga yang lebih konkret lagi ya. Menggunakan pakaian kerja sebelum melaksanakan kegiatan praktikum. Yang lebih konkret lagi. Jadi jangan hal-hal yang umum yang membuat anak masih bertanya dan berpikir apa maksudnya ini. Namanya LKPD ya. Oh ya Sehingga siap bisa Pak digunakan Putu. secara mandiri. Jadi langkah demi langkah anak disuruh apa, kemudian bagaimana dia melakukan dan bagaimana dia mengkonstruksi pengetahuan atau keterampilannya step by step. Ya, ada penilaian enggak di sini? Ada di review. Ada latihan. Di instrumen Pak. Penilaian ada di instrumen Pak Putu. Itu latihan itu apa? Oh ini karena LKPD ada latihannya, latihan anak-anak pilihan gandanya untuk pengetahuannya gitu. Oh, latihan soal ya? Iya, latihan soal Pak Putu. Dan LKPD itu untuk latihan soal ya, tidak latihan mendalami itu ya? Ada praktikumnya enggak? Ada Pak. Ini nah ini keterampilannya. Buat kelompok. Nah ini strukturnya yang enggak kurang bagus Pak ya. Oh iya makasih Pak. Ini Ya siap. Strukturnya. Jadi harusnya LKPD itu apa yang harus diketahui, kemudian apa yang harus dipraktekkan itu jelas ya. Sehingga apa yang harus diketahui itu teori singkat, kemudian apa yang harus dipraktekkan itu prosedur ya, langkah-langkah prosedural itu. Ya. Ya siap Pak Putu. Ya cukup. Ya terima kasih banyak Pak Putu. Ya.